Halo Sahabat Hermina, jumpa lagi bersama saya Sofi dalam program podcast Rumah Sakit Hermina Bogor. Nah, di siang kali ini saya sudah ditemani oleh Dr. Sedijono, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri Rumah Sakit Hermina Bogor. Bagaimana dokter kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Sedijono yang sudah senantiasa di siang hari ini bergabung bersama kami dok di sini, di mana pada siang hari ini kita akan sama-sama berdiskusi terkait dengan kesehatan usia lanjut ya. Adapun tema di siang hari ini adalah menua dengan sehat, sehat sampai tua. Nah dok, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kan mendefinisikan bahwa usia lanjut itu dimulai pada usia 60 tahun. Benar ya dok ya? Namun di mana saya banyak mendengar nih dok bahwa orang-orang dengan usia lebih dari 60 tahun bahkan 100 tahun pun itu ada dok. Nah itu kira-kira tipsnya bisa sampai dengan usia yang cukup panjang itu seperti apa? Namun di sisi lain pun ada juga statement di mana banyak orang-orang yang usianya lebih dari 60 tahun atau bahkan mencapai 100 tahun itu dengan perjalanan riwayat kesehatan yang tidak baik atau bisa dikatakan sakit. Nah itu bagaimana ya kira-kira tanggapannya menurut dokter sebagai konsultan usia lanjut atau geriatri? Silakan dok. Terima kasih. Jadi pertama kali yang harus kita pahami, mencapai usia lanjut dulu. Seseorang bisa mencapai usia lanjut itu sebetulnya adalah prestasi. Kenapa prestasi? Karena nggak semua orang bisa berhasil mencapai usia lanjut. Kalau batasan di Indonesia menurut undang-undang, usia lanjut itu dimulai dengan umur 60 tahun ke atas. 60 tahun. Ya. Di negara yang lain ada yang menggunakan umur 65 tahun, ada juga. Tapi undang-undang di Indonesia 60 tahun. Nah, apa yang akan kita, atau apa yang pernah saya amati kelompok mereka yang sudah mencapai umur usia lanjut, itu ternyata ada 3 kelompok. Kelompok pertama, nah ini yang menyenangkan sekali. Dianugerahi oleh Yang Maha Pemurah berumur panjang berusia lanjut, masih dalam keadaan sehat walafiat, masih aktif, masih produktif, masih bermanfaat, dan tidak tergantung pada orang lain. Kelompok kedua ini dianugerahi usia lanjut, tapi ada sedikit memiliki penyakit, tapi penyakitnya ringan. Jadi relatif masih bisa berdiri sendiri, masih melakukan semua kebutuhan hidupnya sendiri dengan sempurna. Hanya hal-hal tertentu mungkin memerlukan bantuan orang lain. Misalnya kalau mau ngirim WA pakai HP, ya ini minta tolong cucunya. Gitu. Nah, yang terakhir ini yang harusnya jangan sampai ke sana. Ini kelompok usia lanjut, tapi mengalami gangguan kesehatan yang cukup berat, sehingga semua kebutuhannya akan dibantu orang lain. Nah, kalau saya berharap para yang masih belum berusia di atas 60 tahun mempersiapkan diri supaya tidak terjerumus pada pilihan yang keliru tadi. Yang ketiga ya. Yang pertama maksudnya. Harus artinya bisa dikatakan usia lanjut produktif ya dok. Produktif, bermanfaat, ya. Tidak tergantung orang lain, tetap mandiri, dihargai, dan satu lagi yang lebih penting, bahagia. Bahagia, ya betul. Menghabiskan usia lanjut dengan bahagia, tetap sehat, produktif, dan juga bahagia. Nah dok, bagaimana tahapannya atau cara kita nih di usia-usia yang menuju, insya Allah akan ya dok ya, akan menempuh usia lanjut itu agar tidak masuk ke dalam kelompok yang ketiga tadi dok? Jadi harusnya dimulai dari persiapan. Jadi nggak ada sesuatu yang hasilnya baik tanpa persiapan yang baik. Dulu ada nasihat bahwa yang menanam bakal menuai. Itu betul-betul terjadi pada nanti kalau berusia lanjut. Jadi keadaan hidup, kemampuan hidup, status fungsional setelah diberi usia lanjut, ini sangat ditentukan oleh bagaimana menggunakan kemampuannya waktu masih muda.
atau menjaga kesehatannya, menjaga badannya dengan tidak menggunakan atau melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Kira-kira demikian. Bisa memanfaatkan kualitas kesehatan di masa muda ya dok ya. Artinya bisa jadi dengan pola istirahat atau pola makan tidak dok? Sebetulnya yang lebih penting lagi harus memiliki kemampuan bisa menerima. Bisa menerima. Menerima keadaan, menerima kenyataan. Jangan sekali-sekali mengeluh. Kenapa demikian? Karena kalau kita yakin pada yang Maha Pemurah, yang Maha Pencipta, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita alami, sebetulnya sudah ditentukan oleh Yang Maha Pemurah. Dan itu terjadi sebetulnya walaupun nampaknya menyusahkan, nampaknya buruk, tapi itulah yang terbaik untuk kita semua sebetulnya. Mensyukuri berarti dok ya? Mensyukuri nikmat ya, terima kasih. Jangan iri. Jangan iri. Jangan menyalahkan. Lebih ke kayak bagaimana kita bisa mengatur mindset kita ya dok ya, berpikir positif. Termasuk makan jangan berlebihan. Ya, betul sekali. Sering keliru. Makan berlebihan dikaitkan dengan apa yang ada di dalam piring dibandingkan dengan piringnya orang lain. Bisa saja demikian, namun yang lebih penting kalau kita melakukan usaha, yang lebih penting lagi itu bukan cara usahanya atau cara melakukan usaha, namun yang lebih penting adalah hasilnya. Jadi usaha penting, tapi hasilnya itu lebih penting. Jadi kalau kita melakukan usaha dengan harapan tertentu, tapi harapannya belum tercapai, marilah mawas diri. Kekurangannya apa ini? Perbaikannya bagaimana? Begitu seterusnya, sampai nanti kita dianugerahi berusia lanjut dan masih sehat walafiat. Terima kasih. Amin, amin. Ya, seperti Dr. Sudijono ini, di usianya yang sudah, ya lumayan ya dok ya? Lumayan. Ada yang bilang umurnya baru 58. Tapi ternyata harus dibalik. Dibalik ya. Jadi nanti kalau ulang tahun lilinnya itu ditukar ya dok ya. Bukan lagi 17 ditukar 71 ya. Ini lebihnya sudah banyak dan kita bisa, kami di sini di Rumah Sakit Hermina Bogor banyak belajar dengan beliau ini karena sampai dengan saat ini beliau masih tetap produktif, masih mengajar juga ya dok ya, masih menerima konsulan pasien-pasien kami. Saya tidak menerima konsulen, tapi saya melayani pasien saya. Melayani pasien. Jadi Bapak Ibu yang memang memiliki orang tua yang perlu dikonsultasikan atau sekedar ingin sharing ya dok ya, bercerita ataupun memang ingin berkonsultasi, Dr. Sudijono siap membantu di Rumah Sakit Hermina Bogor. Ada setiap hari Senin sampai dengan Sabtu ya dok ya. Ada di jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Pastinya di Poliklinik lantai 5 gedung Rumah Sakit Hermina Bogor. Jadi siap melayani ya dok ya. Terima kasih. Oke, nah kita lanjut ya dok. Kira-kira tips, manfaat dan juga jenis aktivitas yang tepat bagi usia lanjut. Pada usia lanjut, sebetulnya pada semua umat manusia, itu kita dianugerahi kekuatan. Dan banyak kekuatan itu terletak tersembunyi di dalam otot. Nah, otot manusia itu macam-macam, ada otot tangan, otot kaki, otot badan, ada otot jantung. Dan sebetulnya secara kasat mata yang sangat penting itu adalah otot kaki, otot tangan, dan otot badan. Otot kaki. Karena nggak ada kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan otot kaki, otot tangan, dan otot badan ini. Kadang-kadang ada orang yang menganggap otot jantung penting, betul. Tapi kalau otot badan, otot kaki, otot tangan bagus, insya Allah otot jantungnya itu bagus. Jadi di sini yang kita bicarakan ototnya, bukan pembuluh darah jantungnya. Itu lain lagi. Jadi otot ini harus selalu dilatih, digunakan. Kenapa demikian? Karena sesuatu itu kalau nggak digunakan, merosot sekali. Contoh yang paling sederhana, silakan Bapak Ibu beli mobil baru. Tapi jangan dipakai, ditaruh aja. Tahun depan dihidupkan kira-kira bisa nggak? Jadi prinsipnya otot manusia itu harus selalu
dijaga, dipelihara dengan melatih. Jadi nomor 1 latihan ini adalah menggunakan kaki, tangan, jalan, senam. Ya, mau menari bagus. Jadi menari itu luar biasa nilainya. Berenang bagus. Tapi karena ini kondisinya, jadi kalau berenang di kolam renangnya sendiri aja. Jangan di Tidak digabung dengan yang lain ya. Ya, takutnya macam-macam deh. Oke. Nah, arti kata tadi kan dokter sampaikan selalu otot ya, otot kaki, otot kanan, otot tubuh itu memang harus berperan ya dok ya. Dengan kata lain adalah bergerak ya. Betul, bergerak. Karena kan banyak yang mungkin yang saya alami dalam keluarga sendiri ya dok, ketika memiliki orang tua ataupun mungkin nenek dan kakek, ketika sudah masa pensiun atau sudah usia lanjut itu kami lebih mengarahkan istirahat, dan istirahat. Namun itu sebetulnya kalau yang tadi saya dengar dan menyimpulkan diri sendiri, lebih cenderung harusnya orang tua ini dilatih atau dibanyakin untuk bergerak dan aktivitas ya dok. Ya mohon maaf, sebetulnya pensiun itu bukan berarti berhenti. Masih banyak yang harus dilakukan dan masih banyak yang bisa dilakukan, hal-hal yang bermanfaat untuk semua orang. Mengenai aktivitas tadi, kalau dikaitkan dengan olahraga, jangan sekali-kali menggunakan pedoman yang dilaksanakan sebagai seorang atlet. Jadi harus sekian jam, harus sekian menit, harus sekian kilo. Jangan. Kalau jalan, yang paling sederhana jalan. Jalanlah dengan kemampuannya masing-masing. Kalau capek, berhenti. Setelah capeknya berkurang atau capeknya ya, jalan lagi, tapi jangan pulang. Begitu seterusnya. Jadi kita tuh bukan atlet, orang tua tuh bukan atlet. Kalau atlet memang ada targetnya. Nah, kita targetnya kan untuk kebaikan dirinya sendiri. Nah, kebaikan ototnya, mempertahankan kekuatannya. Jadi lakukannya dengan gembira, dengan bersenang hati. Jadi dengan ikhlas, dengan rela, dengan senang hati. Syukur-syukur malah kalau masih ada pasangannya, ajaklah. Momen bersama ya dok ya. Itu penting, itu penting. Oke, dan juga sekarang kan banyak nih momen-momen di mana bertemu kembali dengan sahabat-sahabat lamanya gitu ya, melakukan aktivitas-aktivitas bersama, jalan pagi, reunian ya dok. Bahkan ini kalau nggak salah nanti bulan Desember itu sesama grup saya orang tua mau jalan-jalan ke Semarang. Kita yang muda-muda nggak boleh kalah ya sama yang sudah sepuh. Yang muda, yang sudah sepuh aja tetap semangat kan. Ini mohon maaf, sepuh itu tua. Jangan lupa, yang tua itu badannya, bukan semangatnya. Jadi energi dan semangatnya jiwa muda harus tetap bersemangat. Membara, ya. Karena masih banyak hal yang baik-baik yang bisa kita lakukan. Betul sekali. Ya, menarik sekali dok untuk podcast di siang hari ini. Ini awal dari nanti kita akan membedah banyak ya dok ya, membedah banyak berikutnya terkait dengan bagaimana menjaga kualitas kesehatan di usia lanjut, kemudian jenis penyakit yang memang harus ditangani, pengobatan dan lain-lainnya. Mungkin itu akan kita bicarakan di next podcast kita ya dok ya. Terima kasih, saya siap membantu, siap melayani. Dan siap melayani Bapak Ibu sekalian yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Sudijono hanya di Rumah Sakit Hermina Bogor 2 and only loh di Kota Bogor, hanya dengan Dr. Sudijono spesialis penyakit dalam, konsultan geriatrik di Rumah Sakit Hermina Bogor. Ada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 10 sampai dengan jam 12. Sekian dari saya dokter, terima kasih banyak atas waktunya di sela-sela kesibukannya mau menemani siang hari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sahabat Hermina, sampai jumpa di acara berikutnya. Salam sehat.